Solusi menanggulangi maraknya sampah plastik yang mendunia. 1. Mengurangi atau menghentikan pembelian produk yang menggunakan plastik. 2. Mengelola limbah plastik dengan menggunakan teknologi modern. 3. Mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar dan gas. 4. Mendaur ulang sampah plastik yang ramah lingkungan. 5. Menggali kesadaran warga tentang pengelolaan sampah plastik. 6. Meningkatkan pemahaman pengelolaan limbah plastik khususnya di daerah perkotaan. Artikel bahaya sampah plastik kami kutip dari Skata Info oleh Dr. Levina atau Mindy Paramita. Dengan bahan yang praktis dan desain yang menarik, plastik menjadi bahan yang sering dipakai berbagai kebutuhan. Hampir di seluruh lapisan, plastik digunakan sebagai alat kebutuhan yang selalu tersedia. Padahal, plastik adalah material yang tidak bisa terdegradasi. Plastik dapat terurai setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Sebanyak 33% dari plastik dunia berbentuk botol, kantong, dan sedotan sekali pakai dan memiliki dampak buruk bagi lingkungan, tak terkecuali bagi tubuh. Parahnya lagi, sampah-sampah plastik tidak semuanya sampai ke tempat pembuangan untuk didaur ulang, namun justru terhampar berserakan di mana-mana. Menurut berita yang dilansir CNN Indonesia, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Tuti Hendrawati menyebut total sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton pada tahun 2019. Sampah plastik sendiri akan mencapai 9,52 juta ton atau sebanyak 14% dari total sampah yang ada. Berdasarkan data Jambek, pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Adapun target menanggulangi sampah plastik yang mendunia. 1. Mengurangi pertumbuhan produksi dan konsumsi plastik untuk menghindari dari hampir sepertiga timbulan sampah plastik. 2. Mengganti bahan plastik dengan kertas dan bahan yang dapat dikomposkan. 3. Meningkatkan tingkat pengumpulan sampah di negara-negara yang berpendapatan menengah atau rendah. 4. Menggandakan kapasitas daur ulang mekanis secara global. 5. Mengurangi ekspor plastik hingga 90%. Adapun solusi penebangan hutan secara real yang pertama yaitu berupaya mereboisasi ataupun penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan
hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang centang dalam menebang pohon. Keempat, menerapkan sistem tebang tanam di kegiatan penebangan hutan. 5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Artikel dampak penebangan hutan secara liar kami kutip dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utama yang diperkirakan 70-75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Di lain sisi, penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya: 1. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. 2. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. 3. Punahnya keanekaragaman hayati. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar. 4. Mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat turun. Adapun target menanggulangi penebangan liar, yang pertama, mendorong gerakan community logging sebagai rezim baru pengelolaan hutan Indonesia. Yang kedua, memberantas penebangan liar dan menciptakan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyertakan pengamanan dan perlindungan kepemilikan hutan oleh masyarakat serta hak mereka untuk mengelola hutan. 4. Membangun kapasitas teknis di tingkat masyarakat. 5. Mendorong reformasi hukum ke bidang politik dan membangun model bisnis yang dapat mempertahankan dan memelihara pengelolaan hutan oleh masyarakat. Adapun solusi mengenai kebakaran hutan, yang pertama, penghentian pembakaran hutan dan lahan gambut. Yang kedua, memulihkan hutan dan lahan gambut. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Yang keempat, meningkatkan upaya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Yang kelima, melatih masyarakat untuk sigap menanggulangi kebakaran. Yang keenam, melengkapi fasilitas untuk kebakaran hutan. Yang ketujuh, tidak melakukan pembakaran apabila berangin. Yang kedelapan, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran. Kesembilan, melakukan sistem tebang pilih. Artikel kebakaran hutan kami kutip dari sumber Keberlanjutan Perlindungan Iklim, memahami dan mencari penyebab kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan atau lahan setiap tahun juga terjadi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa, sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Secara rata-rataan, luas kebakaran hutan atau lahan di Amerika Serikat 4.914.000 hektar per tahun, sementara di kawasan Eropa 22,4 ribu hektar per tahun.
Rataan luas hutan atau lahan terbakar pada kedua negara atau kawasan tersebut lebih besar dibandingkan negara di Indonesia, yakni 12,15 ribu hektar per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena kebakaran hutan atau lahan bukanlah spesifik Indonesia dan bahkan lebih parah di negara lain. Adapun target menanggulangi kebakaran hutan, yang pertama sistem peringatan dini, yang kedua peningkatan partisipasi masyarakat, yang ketiga memasyarakatkan teknik-teknik ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran, teknik zero burning, teknik pembakaran terkendali controlled burning, pemanfaatan biji dan parit sebagai sekat bakar partisipatif.